Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PKU Angkatan 4 MUI Kabupaten Cianjur izin opening untuk mensimulasikan atau ilustrasi yang menjadi tugas kami dalam tugas atau penjelasan tentang perbedaan khilaf yang terjadi di kalangan ulama, seperti itu. Semoga bisa menikmati video simulasi ilustrasi kami. Aduh, ini gimana Kang? Imamnya belum ada nih. Kita nunggu dari tadi nih, lama. Ada Kang Rahmat aja tuh. Antum aja antum. Kang Rahmat. Bismillah, kita Ya. sudah telat ya. Siap. Telat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Banyak yuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Punten Ya, Kang? Kang Ustad. Kumaha, Kang? Nah, tadi tengah bismillah, langsung kan alhamdulillah. Nah, jadi memang aya anu Di dia mah galibnana nganggo bismillah. oh gitu. Mohon. Oh, coba dijelaskan, Kang. Jadi itu begini, Mang Santri, di dalam masalah agama itu ada yang disebut dengan usul ya, ada yang disebut dengan furu. Kalau usul itu adalah kan pokok. Jadi yang dimana di dalam usul itu ulama atau umat Islam itu tidak boleh ada perbedaan. Contohnya seperti di dalam kewajiban melaksanakan sholat. Jadi wajib semua orang yang beragama Islam itu beritikad atau menekankan bahwa sholat itu wajib. Jadi nggak boleh ada umat Islam yang mengatakan sholat nggak wajib bagi saya, berarti itu bisa dikatakan kufur. Nah, sedangkan di dalam sholat sendiri itu ada juga yang termasuk ke dalam puru, seperti Betul ketika, itu Pak Ustadz. Seperti itu. jadi seperti gini, Mas Santri, seperti bacaan basmalah tuh, kan di kalangan para ulama itu berbeda pendapat. Contoh seperti di kalangan madhab Imam Malik. Beliau mengatakan atau menyatakan bahwa membaca basmalah di dalam Sholat itu adalah sunnah. ketika membaca Fatihah itu adalah sunnah, gitu kan. Nah, sementara bagi Imam Syafi'i. kita nih di kalangan kita ini kan madhab Imam Syafi'i, baca bismillah itu wajib. Nah, dengan hal itu, ketika yang terjadi perbedaan itu adalah masalah puru, maka seyogianya di antara kita itu saling menghormati atau menghargailah dengan alasan harus ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi biar sah meureun bieu. Boleh, karena di dalam madhab Imam Malik mungkin beliau pendatang juga kan, mungkin beliau itu lagi nunggu imam gitu kan, terus telat dia, makanya beliau masuk. Selesai. Aqsamul khilaf. Al-awalu ayyakuna bainat tahrimi wal jawazi fal ijtinabu afdal. Asani ayyakuna bainal ijabi wal istihbabi fal fa'lu afdal. Asalithu fil masyru'iyah fal fa'lu afdalu ka qiraatil basmalah fil Fatihah fa innaha laysat sunnah inda Malikin wa wajibin inda Syafi'i wa raf'il yadaini fit takbirati fa inna Aba Hanifah la yarahu minas sunani wa huwa ihdar riwayah inda Malikin wa huwa inda Syafi'i sunnah wa kadzalika salatul kusyuf alal hay'ah manqulati fa innaha sunnah inda Syafi'i wa Abu Hanifah la yaroha wa kadza al-masyiu amamal janazati mukhtalafun fihi bainal ulama'i fala yutraku al-masyiu amamaha al-ikhtilafihim mulkhisan minal maqasidi sunnat as-sunniyah lil alamah Syekh Muhammad ibni Abdullah Basudan.
Nah, teman-teman, sudah lihat kan video yang tadi sudah tayang? Ada seorang imam yang sedang mengimami sholat, tetapi ketika membaca Al-Fatihahnya, dia tidak membacakan basmalahnya. Nah, bahwasanya di dalam Islam itu ada usul dan furu. Jadi di dalam perbandingan mazhab itu ada yang namanya aqsamul khilaf. Aqsamul khilaf atau perbedaan itu terbagi 3. Yang pertama, perbedaan di antara hukumnya haram dan boleh, maka menjauhinya itu lebih utama. Dan yang kedua, perbedaan yang hukumnya wajib dan yang sunnah, maka mengerjakannya itu lebih utama. Nah, yang ketiga itu akan dijelaskan lagi oleh Dewi. Nah, adapun pembagian yang ketiga yaitu perbedaan di dalam syariat. Maka ketika mengerjakannya itu lebih utama. Seperti contohnya tadi, membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah, maka sesungguhnya basmalah itu hukumnya sunnah menurut Imam Malik. Nah, adapun menurut Imam Syafi'i, membaca basmalah ketika Al-Fatihah itu adalah wajib. Nah, adapun mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya itu bukan bagian dari sunat. Nah, begitu. Dan Imam Malik mengatakan berpandangan bahwasanya di dalam mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram itu bukan bagian dari sunat. Nah, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya merupakan sunat hayat, ya, betul? Sunat hayat. Nah, begitulah beberapa bagian-bagian dari perbedaan perbedaan yang terdapat pada mazhab, terutama mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya basmalah itu merupakan sunat. Adapun menurut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya membaca basmalah ketika Al-Fatihah itu adalah sebuah kewajiban. Jadi teman-teman, kita sebagai umat muslim dengan adanya perbedaan itu tidak boleh menganggap fanatik buta, menganggap bahwasanya yang berbeda dengan kita itu merupakan golongan yang kafir. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai macam-macam perbedaan di mata kuliah perbandingan mazhab. Jadi bagaimana ini closing dari Ustaz Basit? Saya. Nah, ini anggap serius ya. Ya, ini buat audien yang melihat video dari kami, itu hanya sekedar ilustrasi atau apalah. Mungkin banyak kekurangannya, tapi ya mudah-mudahan menjadi syarat memenuhi tugas daripada dosen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.